Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan saya dan tim pujian penyembahan di CK9 GBI Legends Prapto, Jakarta Pusat. Senang kembali bisa bersapa dengan Anda, karena kemurahan Tuhan kita bisa berkumpul lagi di ibadah online service tempat ini. Walaupun Anda sedang berada di dalam perjalanan, menikmati perjalanan jauh atau berada di rumah, tidak menghilangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Sebab hari ini adalah dijadikan Tuhan untuk setiap kita untuk menjadi berkat dan kekuatan penuh atas hidup kita. Mari setiap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau sedang menikmati perjalanan Anda bersama keluarga, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah online service di tempat ini. Sama-sama kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap melindungi dan menjagai setiap kami. Itu berkat keindahan yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Karena itu Tuhan, kami memulai ibadah ini. Siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh setiap jemaat-Mu yang berada di rumah atau sedang menikmati perjalanan atau dimanapun mereka berada. Biarlah kami fokus kepada pujian penyembahan. Kami fokus kepada firman Tuhan. Kami fokus kepada hanya Engkau saja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah online ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau bertata di atas segala pujian umat-Mu. Mari setiap kita sama-sama katakan dengan saya, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Saja katakan hanya Engkau Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun Anda berada, tetap nikmati kasih Tuhan dan pujian penyembahan ini. Ganti yang pria, sama-sama dengan saya katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama dengan saya katakan saja. Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa.
untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Sembah Yesus, karena salib-Mu, karena darah-Mu yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Darah-Mu yang kudus basuh dosa kami, hapus dosa kami. Darah-Mu berkuasa untuk menyembuhkan setiap kami. Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, masuk dalam penyembahan. Angkat suaramu, angkat hatimu dan rohmu di hadapan Bapa Surgawi. Angkat kedua belah tanganmu, Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua belah tanganmu, taruh tangan kananmu di dadamu, di tempat engkau merasakan kesakitan. Di dalam kesakitanmu ada kemenangan demi kemenangan yang akan kita raih. Imani lagu ini, saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Mari sudah kita angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sebab Yesus kami yakin.
merasakan kemenangan, keberkatan dan kekuatan yang melindungi kehidupan Anda, saudara. Ada terobosan demi terobosan, pemulihan, kesembuhan. Haleluya. Bila saya bagi sama-sama dengan saya, katakan, yakin bahwa istimewa ku rasanya, rasanya tak kurangkan. Ku yakin akan ada sini kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi lagi, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Beri tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah kita, Bapa Surgawi, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus dapat sedang kehidupan kita. Terpujilah kebesaran, kemasyuran, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus menikmati sukacita, kelepasan, dan kau memberkati setiap gereja-gerejamu yang ada di mana saja saat ini dan terus selama-lamanya. Mari setiap kita umat Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Mari tengok kiri kananmu Bapak Ibu Saudara yang di rumah, berikan salam kepada keluarga. Katakan kiri kananmu, ajaib kau Tuhan. Hey, 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 hey. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan kau megah bagiku. Serta jiwa dan amin, ku serahkan untuk rencanamu. Tuhan kau raja, atasku. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Raja atasku, hanya kau yang come on, people! Joy, 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 joy! Tuhan, aku kau sumber penanganku, kuasa pemerintah selamanya. Yesus kaulah kemuliaan. Para suaranya yang di rumah yang sedang menikmati perjalanan hidup, bersorak-soraklah bagi Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan
Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja Mulia, Rajanya Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Amin. Sekali lagi saudara sama-sama dengan saya. Ajarkan Tuhan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja Mulia. Sekali lagi sama-sama dengan saya. Raja Mulia. Terpujilah Allah di selama-lamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan melihat, menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologi GB Ganesh Broto. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan?
kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab Yesus Tuhan kita layak dipuji disembah. Dari segala bangsa, suku kaum dan bahasa, kami bertekuk lutut menyembah Yesus adalah Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
berdoa. Oh mana Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami memasuki minggu keempat bulan Agustus, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri bulan Agustus, bulan ke-8 Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami percaya Tuhan, Allah Immanuel menyertai kami. Terima kasih untuk ibadah online ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir dimanapun mereka berada. Bersama-sama kami boleh beribadah, memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuasa Rohul Kudus. Biar roh kebenaran saja yang berbicara, roh kebenaran saja yang memerdekakan kami. Berikan hati kami Tuhan tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada saat benih firman Tuhan ditabur, benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Itu tujuan goal kami Tuhan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Katakan kanan kiri, shalom. Dimanapun kau berada, ayo cepat. Sekalipun ibadah online, tapi kita berinteraksi. Kita natap ke kanan kiri, mungkin om dan tante atau suami atau istri atau anak-anak colek dikit. Mungkin yang masih tiduran, bangun, ayo. Katakan shalom, 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 shalom. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam minggu keempat tanpa terasa. Kita sudah hampir 6 bulan kita akan ibadah online ini. Tuhan Yesus berkata, dimanapun kau berada, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus hadir. Dan kita menghormati kehadiran Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan negara kami yang tercinta. Masuk ke tahun yang ke-75 tahun. Di dalam dimensi Indonesia maju. Indonesia maju. Katakan Indonesia maju. Indonesia maju. Haleluya. Nah, tema hari ini khotbah saya adalah sungguh-sungguh merdeka. Haleluya. Berarti ada yang gak sungguh-sungguh dong ya. Saya tidak membahas seperti itu. Tapi tema firman Tuhan ini adalah sungguh-sungguh merdeka. Supaya orang yang menteriakan yel-yel merdeka, merdeka, dalam hatinya pun berkata, aku sudah merdeka. Jangan sebaliknya merdeka, merdeka, tapi di dalam hatinya ciut dan khawatir, takut, dan tidak tegar begitu. Tapi harus tegar, berdiri tegap. Karena Tuhan Yesus Allah Immanuel menyertai kita semua. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita buka juga dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Berarti harus ada sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka. Dan tidak seperti sandiwara, mimik wajahnya merdeka, tapi dalam hatinya sedih. Pada zaman dulu, Perjanjian Lama, seorang budak apabila dipekerjakan di suatu tempat, kalau kita baca di dalam Keluaran 21 ayat 2, selama 6 tahun dia bekerja sebagai budak.
Tapi aturannya, pada saat masuk tahun ke-7, dia harus diizinkan untuk merdeka. Ilustrasi ini dan aturan ini, kemerdekaan ini, yaitu disamakan dengan perbudakan zaman dahulu kala. Pada saat tahun ke-7, budak itu harus diizinkan merdeka. Pada tahun pertama sampai tahun ke-6, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang budak, apapun ditugaskan oleh tuannya harus dikerjakan sungguh-sungguh sampai tahun ke-6. Dan sangat tersiksa sebagai seorang budak. Tapi pada saat masuk tahun ke-7, seorang tuan yang mempekerjakan budak itu harus membebaskan merdeka budak itu. Itu di dalam Kitab Keluaran 21 ayat 2. Sebaliknya, apabila budak itu merasakan pada saat tahun ke-7 itu dia tidak mau dimerdekakan, dibebaskan, itu punya hak budak itu karena tuannya itu sangat baik. Ada tuan yang tidak baik dan ada tuan yang baik juga. Apabila budak itu mendapatkan tuan yang baik, dia akan bertahan. Dia lebih senang di dalam rumah tuannya. Sehingga perwira itu pada saat kau tahu bahwa cerita Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira, malah tuannya itu sibuk karena hambanya itu sakit keras dan hampir mati. Yang sibuk malahan tuannya perwira itu, karena merasa tuan perwira itu bukan sebagai budak tapi sebagai anak. Dalam bahasa aslinya boy. Itu adalah hubungan antara bapak dan anak. Sebab itu kita harus tahu dengan sungguh-sungguh bahwa kita harus benar-benar merdeka. Kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi jiwa kita sepertinya terkungkung. Kita bisa bersorak-sorai, berjingkrak-jingkrak, tapi sampai di rumah muram lagi wajahnya. Itu bukan benar-benar merdeka. Kita akan membahas merdeka dengan sungguh-sungguh ini. Ada 3 hal. Yaitu pertama, merdeka dari belenggu dosa. Kedua, merdeka dalam pikiran dan jiwa. Ketiga, merdeka di dalam keuangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bahas yaitu merdeka dari belenggu dosa. Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun manusia bisa dibenarkan di mata Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa luput, bisa lulus dari hukum Taurat. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan berarti menghilangkan hukum Taurat. Bahkan dia berkata satu iota pun dia tidak akan menghapuskannya. Justru Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan. Kita tahu dalam perjanjian lama, apabila umat Tuhan yang berdosa, dia harus membawa korban sesuai apa jenis dosa-dosanya, dan selalu dihubungkan dengan pertumpahan darah. Dan darah anak domba itu yang mendamaikan, mengampuni dosa-dosa. Dan saat itu di dalam perjanjian lama, sesungguhnya Yesus datang adalah sebagai anak domba Allah yang maha kudus. Dia rela mati di kayu salib, dan darahnya itu tertumpah untuk mendamaikan semua umat manusia di bumi ini kepada mereka yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu berita sukacita yang harus kita ceritakan kepada semua orang. Jangan kita diam, kita pegang, karena keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk semua orang lain. Yesus datang bukan untuk membawa agama, tapi Yesus datang membawa kerajaan sorga. Dan kita harus memberitakan kerajaan sorga itu, supaya rumah kediaman yang Tuhan Yesus sediakan di sorga banyak diisi oleh orang-orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap orang yang mati di dalam Kristus, dia tetap hidup, sebab maut sudah dikalahkan. Mari kita buka di dalam Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita semua sudah dimerdekakan dari dosa. Yang seharusnya upah dosa adalah maut kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, itu harusnya masuk neraka. Tapi oleh karena kemurahan
percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hati kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dengan lidah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Dan kau membawa dirimu dibaptis sebagai langkah iman, engkau diselamatkan. Dan kau kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, engkau diselamatkan. Percaya dan jangan ragu-ragu. Jika engkau Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan, engkau diselamatkan. Amin. Kita buka Roma 8 ayat 21. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu memerdekakan. Roma 8 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita akan mengalami kemerdekaan. Mungkin saat ini selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih di dalam keterbatasan. Tapi janganlah di dalam keterbatasan ini kita gugur iman kita. Makanya di dalam Galatia 5 di situ dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Pak Pendeta, saya sudah mau melakukan yang baik, tapi saya jatuh, Pak Pendeta. Pada saat kau sadar kau sudah jatuh, bangkit dan datang kepada Tuhan. Pertanyaan, kenapa saya bisa jatuh, Pak Pendeta? Hanya satu, kita mungkin lengah, tidak waspada. Karena kita tahu lawan kita adalah si iblis, si setan, yang selalu berusaha mencari celah supaya kita jatuh dalam dosa. Makanya Yesus katakan pada saat di Taman Getsemani, dia bangunkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kadang-kadang doa menjadi suatu kebiasaan saja, tapi bukan menjadi suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Yesus katakan, aku tahu kekuatanmu tidak terbatas. Sehingga Yesus katakan, berjaga-jagalah. Yesus tahu roh kita memang penurut, tapi daging kita lemah. Bahkan dalam Kejadian 6 ayat 5, kecenderungan hati kita menghasilkan buah kejahatan. Kalau kita tahu keadaan kita lemah, keterbatasan kita, jangan berhenti di dalam keterbatasan kita. Ayo bangkit, masuk di dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan. Pada saat kau intim dengan Tuhan, doa di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, seperti kalau connect dalam internet, itu tidak pernah terputus. Iblis takut sama kita. Jangan sampai sebaliknya. Yesus aku kenal. Kalau setan bilang, Yesus aku kenal, Petrus aku kenal, tapi kamu siapa? Hati-hati. Percayalah, yakinlah, kita benar-benar dimerdekakan oleh dosa. Karena dosa itu mengikat. Dosa itu seperti belenggu. Ada dosa-dosa nenek moyang kita mungkin, itu harus diputuskan. Dosa-dosa penyembahan berhala. Oh Pak Pendeta, keluarga kami tidak pernah penyembahan berhala. Hati-hati. Penyembahan berhala tidak hanya menyembah patung, tapi penyembahan berhala itu sama dengan keserakahan, kenajisan, percabulan. Itu sama dengan penyembahan berhala dalam Kolose 2. Nah, kita harus putuskan semuanya supaya keturunan kita, keturunan generasi keluarga kita bisa bangkit di dalam Tuhan. Kita putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala dosa-dosa nenek moyang, dosa-dosa percintaan, dosa-dosa percabulan, dosa-dosa penyembahan berhala diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala kutuk dilepaskan. Itu benar-benar merdeka oleh darah Yesus. Haleluya. Kita harus sungguh-sungguh merdeka dari segala dosa, sehingga kita bisa menang, kita bisa on fire, bisa kuat. Yang kedua, merdeka di dalam pikiran, ya, di dalam pola pikir kita. Ini penting. Di dalam jiwa kita, perasaan kita. Roma 12 ayat 2. Mari kita buka Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau bahasa Inggrisnya, pembaharuan budimu, itu namanya renewing of your mind. Dibaharui pola pikirmu. Kadang-kadang banyak orang merdeka, haleluya, puji Tuhan.
Pikirannya masih pikiran lama. Segala pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran kotor harus ditanggalkan. Makanya apa yang diinput oleh mata, apa yang didengar diinput oleh telinga, biarlah itu yang baik, yang sedap. Haleluya. Jadi benar-benar kita merdeka di dalam pikiran kita. Pikiran kita benar-benar diperbaharui hari demi hari. Renewing. Seperti gelas yang kotor sekali, ada minyaknya segala macam, dan itu benar-benar kotor. Kemudian ditaruh di dalam pancuran air yang jernih, kotoran itu keluar. Tidak langsung otomatis gelas itu bersih. No, diperbaharui, renewing, continue. Setiap hari di renewing. Makanya hati-hati apa yang kita lihat dari mata kita, apa yang kita dengar, semua apa yang kita lihat itu masuk dalam hati kita. Dan semua yang kita ucapkan itu keluar dari hati kita. Makanya Yesus berkata begini, jikalau mata sebelah kananmu itu menyesatkan, congkellah. Maaf ya Bapak Saudara, bukan berarti kau harus congkel. Artinya benar-benar radikal sekali bahwa hati-hati kita melihat apa yang kita lihat. Mulai hari ini koreksi, lihat di handphonemu. Kalau ada sesuatu yang pornografi, cepat-cepat dihapus. Sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, cepat-cepat dihapus. Haleluya. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita buka firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kau mau merdeka di dalam pikiranmu, dalam jiwamu, pikirkan ini. Semua yang benar, karena kebenaran itu memerdekakan kita. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dengar dan lakukan. Semua yang benar, semua yang mulia, yang agung, kemuliaan bagi nama Tuhan, itu harus dipikirkan. Bagaimana kita meningkatkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita? Semakin hari kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu semakin hari kita akan bertambah kemuliaan Tuhan. Kalau kebiasaan-kebiasaan lama yang kita pikirkan yang jelek-jelek, yang tidak baik, tanggalkan. Sekali lagi, ini adalah renewing, proses, dan ini harus terus-menerus. Bukan bim salah bim. Semua yang manis jadi apa yang didengar. Bukan ketakutan, kecemasan. Semua harus didengari hal-hal yang manis. Dan semua yang disebut kebajikan, artinya sesuatu yang patut dipuji, yang baik, berbuat baik. Kadang-kadang kita jarang melihat sesuatu di dalam kota besar ini. Apakah masih ada orang baik? Masih. Dan kita harus pikiran kita harus penuh dengan sesuatu kebajikan. Pada saat saya mau berangkat ke bank, jalan dari rumah, kantor saya, rumah juga, saya lihat waktu itu masih ada Metro Mini. Metro Mini itu mogok. Ya tanpa ragu saya lakukan, tanpa disuruh saya lakukan untuk dorong, ikut bantu, karena hanya keneknya saja. Sampai akhirnya dengan kerja keras kita dorong, hiduplah itu Metro Mini. Sampai-sampai keneknya itu ngomong, lah kok masih ada ya orang baik di Jakarta ya? Saya hanya ketawa saja. Jadi sesuatu yang kebajikan, sesuatu yang baik, kita harus lakukan. Selama kita hidup, selama kita masih ada dalam dunia, ada kekuatan kita, lakukan yang baik. Amin. Amin. Supaya benar-benar sungguh merdeka. Jadi kalau kita mau merdeka di dalam pikiran kita, kita harus relakan pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita gantikan dengan pikiran-pikiran yang baik, pola pikiran baik. Kesuksesan, kehebatan seseorang bukan tergantung dari berapa banyak harta benda yang dimiliki, tapi berapa banyak orang tersenyum, banyak menolong orang. Dan itu proses, dan kita harus belajar untuk hal itu. Dan kita harus
mulai dari diri kita sendiri. Kemerdekaan yang ketiga, yaitu kemerdekaan dalam keuangan. Kadang-kadang jemaat kalau sudah bicara keuangan sensitif. Padahal Yesus pun bicara mengenai keuangan. Kita harus bertanggung jawab dengan keuangan yang kita miliki. Memang hidup ini penuh dengan keputusan. Dan terkadang tidak selamanya keputusan yang kita buat benar. Kadang-kadang kita salah dan akibatnya kita harus tanggung. Kita buka dalam Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Kita rohani tapi di dalam pengelolaan keuangan bobrok. Itu tidak boleh. Itu akan menjadi batu sandungan. Sebab itu kita harus benar-benar merdeka di dalam keuangan. Kemudian supaya tidak menjadi batu sandungan, karena pada saat itu ada peraturannya harus bayar pajak. Karena ditegur sama orang-orang Farisi saat itu. Engkau murid-muridnya bayar pajak atau tidak? Apakah gurumu itu bayar pajak? Sehingga Yesus berkata, memerintahkan muridnya supaya pergi ke danau dan pancinglah ikan. Ikan pertama yang kau dapatkan, bukalah mulutnya dan kau akan dapatkan 4 dirham. Waktu itu saya berpikir, itu 4 dirham berarti ada 4 biji. Enggak, itu 1 koin, nilainya 4 dirham. Ya, sebagai contoh kemarin, 75.000, berarti 50.000 sama 25.000 dong. Enggak, 1 lembar 75.000, uang yang baru ya. Termasuk ini juga 4 dirham itu 1 koin. Dalam ayat ini Tuhan berbicara bahwa murid-muridnya sanggup menemukan mata uang. Bahwa Yesus sanggup mengadakan mujizat sehingga murid-muridnya menemukan mata uang. 4 dirham itu bukan berarti keluarganya Petrus di Galilea itu, Kapernaum, bukan berarti tidak punya. Kenapa Tuhan Yesus tidak suruh, Petrus, kamu ngomong deh, minta sama keluargamu di Kapernaum 4 dirham. Bisa, tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya tidak menyusahkan orang lain. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 9. 2 Korintus 11 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku tetap berbuat demikian. Ini adalah teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sama seperti Yesus pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang didesak, diintimidasi soal keuangan, dia belum bayar uangnya, Yesus tidak menyusahkan orang lain. Dia berusaha tidak menjadi beban bagi orang lain, tapi berusaha dia melakukannya sendiri. Dan ini penting supaya kita menjadi merdeka di dalam keuangan. Kalau kita sebenarnya minta, boleh. Bahkan Tuhan Yesus katakan, engkau harus memberi. Tadi dikatakan Makedonia, jemaat Makedonia. Banyak orang bilang, ntar kalau saya memberi, kalau saja uang saya banyak, rumah saya mewah, mobil saya mewah, baru saya bisa memberi. Di sini ada dikatakan jemaat Makedonia yang datang membantu tanpa disuruh. Makanya jemaat Makedonia itu dibanggakan oleh Rasul Paulus. Bukan karena jemaat Makedonia itu kaya, banyak duitnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu jemaat Makedonia itu sangat miskin. Bahkan dicobai dengan penderitaan pelbagai pencobaan yang berat. Tapi kenapa jemaat Makedonia itu penuh dengan kemurahan? Tanpa disuruh, dan dia melihat Rasul ini sedang mengalami, Rasul Paulus sedang mengalami kesusahan dan mengalami kekurangan. Rasul Paulus dibantu oleh jemaat Makedonia. Padahal Rasul Paulus tidak meminta. Dan dia berusaha punya sikap. Pada saat Rasul Paulus mengalami kekurangan,
Aku tidak menyusahkan seorang pun. Ini yang namanya merdeka. Ini yang namanya merdeka. Sungguh-sungguh merdeka dalam keuangan. Bahkan di situ dikatakan juga tidak menjadi beban bagi semua orang. Haleluya. Ini yang namanya merdeka dalam keuangan. Rasul Paulus katakan, aku mencukupkan di dalam kekuranganku. Dia mencukupkan. Jadi kita harus benar-benar merdeka di dalam keuangan. Ada beberapa tips di dalam keuangan. Yaitu kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing setiap orang punya harta yang Tuhan percayakan kepadamu. Oh Pak Pendeta, saya gak punya apa-apa. Angkat kedua tanganmu, itu adalah hartamu. Coba kedua kakimu, itulah hartamu. Pikirkan, itulah hartamu. Hatimu, itu adalah hartamu. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. 5 talenta itu dikelola dengan baik. Dan sekali lagi, bukan instan, proses demi proses. Puji Tuhan, pada saat hambanya kembali dan melihat hamba-hambanya, yang 5 talenta menjadi 10, lipat kali ganda. Kemudian yang 2 talenta dilipat kali gandakan menjadi 4. Tapi yang 1, dia kecewa, dia iri, dia marah. Kenapa aku tidak diberikan seperti yang lain? Padahal dia ada talenta. Banyak orang tidak mengerti dan tidak tahu talenta yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudara, kita harus bertanggung jawab di dalam mengelola keuangan ini. Padahal 1 talenta itu ukuran 1 kilogram emas. Kalau kita kurskan emas saat sekarang ini sekitar 731.000 per gram. 1 talenta itu 34.000 gram. Itu nilai rupiahnya 24.877 juta. Besar. Ada 9 tips dalam kita melakukan suatu keuangan. Yang pertama, temukan talentamu supaya kau benar-benar merdeka. Jangan berdiri di tempat dan mengeluh. Cari kapasitas pribadimu. Aduh Pak Pendeta, saya umur sudah 60 tahun, udah gak bisa mikir apa-apa. Ingat, kesuksesan itu tidak ada batas umurnya. Pemilik Kentucky Fried Chicken, dia bisa sukses pada saat umur 63 tahun. Tips yang kedua, supaya kita bisa merdeka dalam keuangan. Kalau kita punya suatu usaha bisnis, maksimum pinjaman eksternal, pinjaman luar, yaitu 30%. Jangan besar pasak daripada tiang, bahaya. Oh Pak Pendeta, supaya saya dikenal, supaya saya dilihat diberkati. Makanya saya ambil mobil mewah. Padahal pinjaman kredit. Hati-hati. Indikator diberkatinya seseorang bukan apa yang dia miliki, tapi dari hatinya, katakan hatinya. Ada damai sejahtera, itu diberkati. Ketiga, sisihkan dari penghasilanmu 15% dan tabung itu. Tidak ada kartu kredit. Kalaupun memang ada kartu kredit, hanya 1. Dan itu harus dibayar pada saat tepat jatuh tempo. Jangan diangsur. Bahaya. Keempat, sortir semua biaya hidup sesuai dengan tingkat prioritas. Kalau tanpa sadar, wah saya anak mall. Tanpa sadar, kita ke mall minimal 200.000. Mungkin seminggu sekali ke mall. Dikurangi mungkin sebulan sekali. Jangan punya pola pikir konsumtif. Sebentar mau ini, mau itu. Oh biar keren. Padahal Yesus katakan, nah engkau berharga, kau mulia, kau disayang Tuhan. Nilai hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain. Oh Pak Pendeta, kalau orang lain kadang-kadang senior rohani saya menilai seperti itu. Apa yang kita pakai, wah kok diberkati. Itu salah. Orang dikatakan diberkati bahwa hatinya itu penuh dengan damai sejahtera. Dia penuh sukacita.
Sekalipun dia mengalami kekurangan, dia tetap menolong. Itu yang namanya diberkati Tuhan. Yang kelima, jangan lupa persembahan kepada Tuhan. Jangan tunggu kau diberkati. Kau harus memiliki radikal dalam hal memberi. Seperti jemaat Makedonia yang walaupun sangat miskin, dia memberi. Bahkan Rasul Paulus katakan, jemaat Makedonia tidak ada hutang piutang, perhitungan hutang piutang dengan aku. Pada saat engkau diberkati, ataupun engkau hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit, berilah sama seperti janda Safat. Dia kelola dengan baik. Yang keenam, sisihkan dana darurat dalam 1 tahun. Ya mungkin ini bertahap ya, bertahap. Yang ketujuh, alokasi dana asuransi minimal BPJS. Kau harus alokasikan. Kedelapan, belajar untuk investasi kalau ada uang lebih. Hati-hati kalau ada orang yang menawarkan investasi sana sini. Periksa baik-baik, penuh dengan hikmat. Jangan sampai kita tertipu. Dan yang terakhir, jangan lupa bayar pajak. Dan biarlah kita mengalami kemerdekaan bukan hanya simbolik, tapi benar-benar kita merdeka dari dosa, belenggu dosa. Merdeka di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, dan kita penuh dengan damai sejahtera. Dan kita merdeka di dalam keuangan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Oh Ramasyaka Raba. Hiriya Ramashanda Laba. Oh Ramadama Sikeriya Haralaba. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari kita bangkit diri. Oh haleluya, haleluya. Oleh kuasa darahmu, angkat kedua tanganmu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Haleluya. Beri sorak-sorai, katakan haleluya. Ini adalah sorak-sorai kemenangan kami Tuhan. Kami benar-benar merdeka pada hari ini. Kami sungguh-sungguh merdeka pada hari ini. Bapa di surga, ini kami mengangkat kedua tangan kami. Kami berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, merdekakan kami supaya kami sungguh-sungguh merdeka. Oleh karena anak domba Allah yang Maha Kudus, segala belenggu dosa sudah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk nenek moyang akibat dosa-dosa nenek moyang kami dipatahkan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus Kristus dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk itu, dan tidak menimpa keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus.
Kami benar-benar merdeka dari belenggu dosa. Kami sungguh-sungguh merdeka dari upah dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami pengharapan. Kami memiliki pengharapan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami sungguh-sungguh merdeka di dalam pikiran kami, di dalam pola pikir kami. Aku perbaharui pikiran kami. Biarlah firman-Mu hari demi hari memerdekakan hati pikiran kami Tuhan Yesus. Sebab kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pikiran-pikiran, pola pikir yang salah, yang tidak ada berkenan dengan hati Tuhan, dipatahkan, digantikan oleh pikiran yang baru, di hati yang baru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tanpa sadar mungkin dunia menanamkan sesuatu pola pikir yang mungkin menurut kami benar, padahal di hadapan Kau salah. Tuhan, pada saat ini Tuhan gantikan pola pikir yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami tidak jadi serupa dengan dunia ini, tapi selalu dirubah, diperbaharui pola pikir kami. Terima kasih supaya kami benar-benar sungguh merdeka, dan kami juga dapat merdeka di dalam keuangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa orang mungkin salah jalan. Kami percaya, tetap kami melangkah, kami memperbaharui. Kami tidak lari dalam masalah keuangan ini. Kami mau beroleh, kami mau sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh dipulihkan hari lepas hari Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang mengikat, segala keuangan yang mengikat kami, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami benar-benar sungguh merdeka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang pelihara kami. Kalau mungkin kami pada saat ini mengalami kekurangan, Tuhan, bukan berarti kami menyedihkan dalam kekurangan kami, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aba Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu pun Tuhan, dimanapun mereka berada. Bukakan tingkat-tingkat di langit Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami mulai dari nol kembali. Biarlah benih yang kami tabur Tuhan Yesus, kami percaya sudah mulai tumbuh. Terima kasih ya Bapa surga. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan Tuhan akan tambahkan kepercayaan bagi kami. Dan Kau akan berkata kepada kami, Kaulah hamba-Ku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara yang kecil, dan Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Kami siap menerima kepercayaan Tuhan yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur. Semua percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Di dalam kerajaan surga, kami datang pada pagi hari ini, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang jadi rema dalam hidup kami. Berkati keluarganya, berkati Tuhan kesehatannya. Biar Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati pelayanannya, dan biarlah semua apa yang diperbuatnya Engkau buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin di negeri ini. Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, Kapolri, Gubernur, para menteri, wakil-wakil rakyat, MPR, DPR. Tuhan, juga semua jajaran yang ada di bawahnya, lawat mereka semua Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin kami boleh memimpin negeri ini dengan hikmat dari Tuhan, dengan takut akan Tuhan, sehingga semua keputusan-keputusan yang diambil semua hikmat daripada-Mu dan akan mendatangkan damai sejahtera. Berkati Tuhan negeri kami dari Sabang sampai Merauke, lawat negeri kami Tuhan. Oh Tuhan, curahkan kasih-Mu, biar negeri kami boleh bertobat Tuhan, dan melihat kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, biar negeri kami boleh bebas dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau lawat mereka yang sakit Tuhan,
sembuhkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan buat negeri ini, biar negeri ini boleh bebas dari kesulitan perekonomian. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami supaya mereka boleh mengatasi, dan kami semua boleh Tuhan tetap kuat Tuhan, tetap maju Tuhan. Dengan pertolongan dari Tuhan kami maju di dalam Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah bebas dari COVID-19. Kami bebas dari resesi ekonomi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia. Tuhan lawat Tuhan negeri kami, supaya generasi muda boleh bangkit maju Tuhan di dalam Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, hidup kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Nikonoto Raharjo, beserta keempat wakil keluarga mereka. Berkati pelayanan, berkati pekerjaan Tuhan, supaya mereka boleh maju di dalam Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang akan memberkati dan mengurapi mereka semua Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap apa yang mereka berbuat, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan pemimpin KCK kami, Pak Sony Waplo, juga Pak Isang. Tuhan akan mereka juga boleh maju Tuhan di dalam Engkau. Berkati istri mereka, berkati Tuhan supaya mereka boleh bersatu Tuhan, unity, maju di dalam Tuhan, melayani Engkau. Juga kami berdoa buat seluruh gembala-gembala di CK9 Tuhan, supaya kami semua boleh maju di dalam Tuhan, bergandengan tangan Tuhan, melayani Engkau dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Gerrit Sarabi. Engkau urapi Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, Engkau memberkati Tuhan kesehatannya beserta keluarganya, dan biar apa yang diperbuat yang Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan di GBI LJS ini Tuhan. Memberkati Tuhan pelayan-pelayan di GBI LJS Tuhan, supaya kami boleh semakin maju. Juga untuk yang melayani pada pagi hari ini, singer, WL, pemusik, semuanya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, juga mereka yang ikut dalam ibadah online pada pagi hari ini. Melawat mereka, Engkau rapi mereka Tuhan. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan Engkau yang melihat segala kebutuhan mereka, dan Engkau yang akan mencukupinya. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah kami, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai
biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami GBI Legends Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.